Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faslun, fasal. Idza kana ala badanihi najasatun ghairu ma'fu anha. Kalau di badan seseorang ada najis dan najis itu bukan najis yang dimaafkan, walam yajid ma yaghsilu bihi, kemudian tidak ada alat untuk membasuhnya. Di badan ada najis tapi nggak ada air, nggak ada alat untuk membersihkan najis itu, nggak ada air, nggak ada apa-apa, jadi susah mau membersihkannya. Sholat, maka sholat saja. Contoh, misalnya kita sedang dalam perjalanan. Begitu dalam perjalanan, tiba-tiba sesak kencing. Kemudian begitu kencingnya mau nggak mau harus berdiri karena di toilet mobil. Sementara kita nggak tahu di toilet mobil itu bersih atau tidak. Yang jelas itu lebih dominan tidak bersih. Artinya begitu kita buang air di situ, tentu ada di badan kita itu cipratan-cipratan air najis dari kencing itu. Kemudian datang waktu masuk sholat, sementara kita nggak ada pakaian untuk ganti, pakaian yang najis itu, maka sholat saja, tidak apa-apa. Sholat dalam kondisi pakaian kita najis, badan kita najis, terus tidak ada alat untuk membersihkannya, air tidak ada, ataupun kalau air tidak ada, baju tidak ada, yang ada cuman itulah. Kalau baju itu dilepas otomatis kita telanjang, ya sholat saja pakai baju yang terkena najis itu, tidak apa-apa. Wa'ada, kemudian setelah selesai itu pulang sampai di rumah, diulang lagi apa yang kita lakukan tadi. Itu namanya sholat li hurmatil waktu. Itu sholat untuk menghormati waktu. Sebetulnya kita nggak bisa sholat pada waktu itu karena najis, tapi kita harus sholat karena menghormati waktu. Jadi kalau badan kita najis di perjalanan, kemudian setelah itu nggak ada alat untuk mencuci, ataupun kalau ada alat mencuci, badan kita yang tidak ada ganti bajunya cuma satu-satunya itulah, celana cuma satu-satunya itulah. Kalau sampai celana itu dilepas, nanti kita telanjang, malah lebih nggak bagus lagi. Maka dikatakan di dalam kitab Al-Muhadzab ini sholatlah. Artinya kita diperintahkan untuk sholat dalam kondisi baju yang najis itu tadi. Cuman wa'ada, kemudian mengulang lagi. Sholat wa'ada, harusnya ia sholat, kemudian dia ulang lagi. Sholatnya tadi namanya dihormatil waktu. Kama qulna fi man lam yajid ma'an wala turaban. Itu untuk orang seperti yang tidak dapat air dan juga tidak dapat debu. Air tidak ada, debu tidak ada. Maka tidak ada air, otomatis nggak bisa wudhu. Tidak ada debu, otomatis nggak bisa tayamum. Kondisi badan kita berhadas, belum suci, masuk waktu sholat, langsung saja sholat di situ, walaupun tidak berwudhu, juga tidak mengambil tayamum tidak, wudhu tidak, sholat saja. Tapi ingat, wa'ada, kemudian ulang lagi. Artinya orang tadi harus mengulang lagi apa yang telah ia lakukan. Kenapa? Karena sholatnya tadi itu adalah lihurmatil waktu, sholat untuk menghormati waktu. Wa in kana ala farjihi damun yukhafu min ghuslihi. Kalau contoh lain lagi, kalau ada masalah lain lagi, kalau seandainya di farjinya itu ada darah, dan darahnya itu khawatir kalau dibasuh akan menimbulkan akibat yang tidak baik. Di kemaluannya itu ada darah, dan darah kan najis. Kalau dibasuh nanti akan menimbulkan permasalahan yang lain.
shalla wa a'ada, maka sholat dan ulangi lagi. Kalau nanti sudah normal baru ulangi lagi. Kapan ulanginya? Kalau sudah normal. Kalau normalnya 1 hari, ya berarti setelah 1 hari itu baru diulangi lagi. Kalau normalnya 2 hari, ya 2 hari itu baru diulangi lagi. Kalau normalnya 1 bulan, ya 1 bulan itu baru diulangi. Wa qala fil qadim, di dalam qaul qadim Imam Syafi'i dikatakan la ya'idu, tidak perlu mengulang. Itu qaul qadim Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i dulu pertama sekali menentukan la ya'idu, tidak perlu diulang, li annaha najasatun ya'dzuru, karena itu adalah najis yang udzur. Artinya najisnya itu karena udzur, sulit dihindari, itu tuh sulit dihindari yang seperti itu, najis yang udzur, tidak perlu diulang. Itu menurut qaul qadim. Li annaha najasatun ya'dzuru fi tarkiha, karena itu najis yang udzur untuk meninggalkannya. Artinya susah sekali untuk meninggalkan najis itu. Mau nggak mau najis itu harus ada di situ. Kalau tidak sakit, misalnya tadi di dalam farjnya tadi, di dalam farjinya tadi, di dalam kemaluannya tadi ada darah, itu adalah udzur karena sakit. Fasaqata ma'al fardi, maka kewajiban berwudu tadi itu sakoto ma'al fardi. Kewajiban udurnya tadi itu udur karena kita tidak bisa menghindari tadi, seperti darah yang ada di dalam farji, darah yang ada di kemaluan, gugur bersama fardunya sholat. Jadi artinya boleh kita sholat dalam kondisi najis seperti itu. Kalau menurut qaul qadim Imam Syafi'i itu harus, bukan harus, itu tidak perlu diulang. Tetapi pendapat sebelumnya yang seperti itu dilakukan, tapi sudah itu nanti diulang lagi. Ka'atharil istinja, seperti bekas istinja, bekas kotoran gitu kan, kotoran habis tidak ada air, batu tidak ada, air tidak ada, apa-apa tidak ada, yang ada juga kain yang ada di baju itulah. Ya sudah, kering-kering di situ, kepet-kepetlah di situ, ya sholat saja. Kalau memang tidak ada alat untuk mengatasi itu semua, menurut qaul qadim sholat saja, tidak perlu mengulang. Tetapi kalau menurut pendapat sebelumnya itu sholatlah pada saat itu, cuma nanti kalau sudah normal baru diulang lagi. Wal awwalu as-shah, yang pertama itu yang benar. Pertama yang mana yang benar tuh? Yang benar itu dilakukan lagi, dilakukan sholat itu, kemudian pada kondisi normal diulang lagi sholatnya. Itu maksudnya al-awalu as-shah, yang pertama yang paling benar. Li'annahu shalla binajasatin nadirun ghairu mu'tadin, karena sholat dalam kondisi najis itu jarang-jarang sekali, dan itu tidak biasa. Sholat orang yang dalam keadaan najis itu jarang-jarang sekali, dan itu tidak biasa. Li'annahu shalla binajasin nadirun ghairu mu'tadin muttasilin falam yaskut anhul fard, maka tidak akan menggugurkan fardu, tetap, artinya tetap dilakukan walaupun kondisi najis, tetap terus harus sholat, waktunya sholat. Kama lau sholla binajasatin nasiha, seperti kalau orang sholat tetapi ada najis yang dia tidak tahu atau dia lupakan. Misalnya gini, tadi dia habis memperbaiki kandang ayam, kemudian bajunya tercolet tai ayam. Waktu sholat lupa kalau dia lagi pakai baju yang najis itu. Setelah selesai sholat baru ingat kalau najisnya itu ada di dalam badannya. Berarti dia lupa kalau sholat dalam keadaan terkena najis. Maka tidak apa-apa yang seperti itu, karena lupa. Fa'in jabaro adamuhu bi'adamin najasin, seperti kalau seandainya ada orang yang
memperbaiki tulang. Jadi tulangnya itu ada rusak, tulang badannya itu ada yang rusak. Seperti ada orang yang tulang badannya itu rusak, kemudian diperbaiki tulang badannya itu, tulangnya itu diperbaiki, tapi tulang yang untuk memperbaiki tadi, tulang diperbaiki dengan tulang, hanya saja tulangnya ini adalah tulang yang najis. Fa in lam yakhafut wa in lam yakafut talafu, kalau seandainya tidak mengkhawatirkan merusak, min qol'atin lazimahu qol'atun, andaikan ini tidak dikhawatirkan merusak, artinya merusak ketika tercabut itu merusak, tulang ketika dicabut, tulang kan rusak itu tulangnya itu, begitu dicabut kemudian tulang itu menjadi rusak gitu. Li'annaha najasatun ghairu ma'fu anha, karena najis yang ada pada tulang tadi itu najis yang tidak dimaafkan. Artinya memang betul najis. Najis yang dimaafkan itu najis yang ketika dia najis tidak perlu dibasuh, itu sudah bisa, artinya tidak najis. Dia najis tapi dianggap tidak najis. Li'annaha najasatun ghairu ma'fu anha aw sallaha ila maudhi'in yalhaqu bi hukmi tadhiri, maka karena itu adalah najis yang tidak dimaafkan, itu najis yang tidak dimaafkan, maka oleh karena itu najis yang tidak dimaafkan berada pada tempat yang hukumnya seharusnya suci, la yakhafu talafu min izalatiha, kemudian tidak dikhawatirkan rusak ketika menghilangkan najis tersebut. Fa asbaha idza wasalat al mar'atu, sama saja ketika seorang perempuan itu menyambung rambutnya bisa'rin najasin, dengan rambut yang najis. Jadi itu diumpamakan sama dengan seorang perempuan yang nyambung rambutnya tapi sambungan rambutnya itu najis. Fa in imtana'a min qil'atin, kalau dikhawatirkan itu akan tercabut, ajbarahu sultan ala qilaihi, yang dipaksakan oleh sultan itu penguasa untuk mencabutnya, artinya harus dicabut, itu tidak boleh. Li'annahu mustahakun alaihi yadkhulun niyabah, karena yang berhak di situ adalah penggantinya. Fa idza imtana'a, kalau seandainya itu menghalangi, lazima sultan ayyal qa'a, maka sultan itu harus penguasa yang berhak atas itu harus melepaskannya. Kadzikril maghzub, seperti karadil maksub, seperti menolak barang yang dirampas. Jadi tidak boleh. Fa in khafat talafu, kalau seandainya dikhawatirkan akan rusak, fa in khafat talafu, kalau seandainya dikhawatirkan akan rusak, min qil'atin, dari mencabut barang itu, la yajibu qil'atahu, tidak perlu mencabutnya. Contoh, ada orang meninggal, kemudian dia memakai gigi palsu, maka giginya itu harus dicabut pada saat meninggal. Tetapi ada orang meninggal, kemudian di pinggangnya itu ada pen itu terbuat dari besi, atau dari aluminium yang tidak berkarat, pokoknya untuk pen lah itu. Maka pada saat meninggal itu tidak perlu dicabut, karena kalau dicabut akan merusak bagian-bagian tubuh yang lain. Maka kalau itu dikhawatirkan merusak ketika dicabutnya atau diambilnya, maka tidak perlu
dicabut. Wa min ashabina man qala, min ashabina ini maksudnya adalah sebagian dari ulama Syafi'iyah, dan ulama Syafi'iyah ini adalah yang dimaksud di sini sahabat-sahabat Imam Syirazi, pengarang penyusun musonef dari kitab Al-Muhadzab ini. Di antara mereka ada yang berpendapat yajibu qil'ahu, wajib melepaskannya, li'annahu hasala bi fi'lihi wa adwanihi fantaja'a minhu in khifa alaihi talafu kama law ghasaba malan. Sebagian pendapat dari ulama Syafi'iyah ini mengatakan wajib melepasnya karena melepaskan atau melepaskan barang itu merupakan keharusan. Fa in naza'a minhu, kalau itu nanti dilepas, wa in khifa, lalu dikhawatirkan, alaihi talafuf, ada kerusakan, kama law ghasaba malan, seperti kalau orang yang memaksa merampas barang, merampas harta, walam yumkin intiza'u minhu, dan belum mungkin untuk memisahkan dari orang perampas itu, illa bidarbin, kecuali dengan memukul. Jadi itu diumpamakan seperti orang pengen mengambil harta yang dirampas, dan harta yang dirampas itu tidak akan mungkin bisa diambil kecuali memukul orang yang merampas itu. Yakhafu minhu talafuf, dikhawatirkan akan rusak. Wal madhabul awal, pendapat pertama li'anna najasata yasqutu, karena najisnya di situ adalah gugur, artinya tidak najis lagi. Hukmuha, hukumnya, jadi hukumnya tidak najis lagi. Kenapa hukumnya tidak najis lagi? Karena kalau nanti dicabut dari tulangnya tadi, kan tulangnya itu rusak tuh, kemudian terus dibaiki dengan tulang yang najis. Kalau seandainya tulang itu nanti dicabut, yang najis itu justru malah akan merusaknya, maka najisnya itu tadi menjadi hilang hukumnya. Inda khaufi talafuh, karena khawatir kalau najisnya tadi yang diambil tadi akan merusak dari kakinya yang disambung dengan tulang tadi. Walihada yajuzu aklil maitati, oleh karena itu inilah diperbolehkan memakan bangkai inda khaufi talafuh, ketika khawatir mati, khawatir rusak. Jadi khawatir sakit, maka boleh makan bangkai. Bangkai itu kan haram. Apa itu bangkai? Binatang yang mati tidak disembelih, seharusnya dia harus disembelih, tapi mati bukan disembelih, maka itu namanya bangkai. Contoh, ayam tiba-tiba mati, kelepak, sudah mati, tidak disembelih, langsung dimasak. Ayam yang seperti itu hukumnya najis, haram untuk dimakan. Tetapi kalau disembelih, dia bukan bangkai. Beda dengan binatang air, ikan tidak perlu disembelih. Jadi kalau memakan bangkai khawatir akan mengakibatkan, kalau tidak makan perutnya ini khawatir sakit, maka memakan bangkai itu hukumnya boleh. Fakadzalika hauna, demikian juga pada menyambung tulang tadi yang terkena najis. Kalau dicabut itu mengkhawatirkan sakit, akan menimbulkan efek lain, maka tidak perlu mencabutnya, dan itu akan berubah menjadi suci. Fa in mata, kalau seandainya dia mati, faqad qala Abul Abbas, sudah dikatakan oleh Abu Abbas sudah mengatakan, yalqa'u hatta la yalqallaha ta'ala hamilan lin najasati. Kalau seandainya dia mati, menurut Abu Abbas, yakla'u, melepas, artinya barang yang tadi, yang najis tadi dilepas, di tulang kering tadi dilepas. Ini menurut Abu Abbas nih. Sehingga ketika bertemu dengan Allah dia tidak membawa najis, itu maksudnya. Jadi kalau menurut Abu Abbas, kalau ada orang yang memakai pen, kemudian pen itu macam orang yang tulangnya patah, kemudian disambung dengan barang yang lain, tetapi barang itu adalah najis,
maka tidak apa-apa selama dia hidup, tapi ketika dia mati itu harus dilepas. Itu menurut Abu Abbas. Wal mansusu, dasarnya annahu layal qa'u, bahwasanya itu tidak perlu untuk dilepas, li anna kilahu lil ibadi, karena melepaskan untuk seorang hamba itu faqas saqatal ibadu anhu bil mauti, maka akan gugur ibadahnya itu ketika mati. Itu dasarnya. Jadi dasarnya kalau seandainya itu tidak annahu, barang yang najis tadi yang sudah masuk ke dalam badan orang tadi, layal kau tidak dilepas, layul kau tidak dilepas, li'anna qil'ata lil ibadati, li'anna li'an qala'ahu lil ibadati, karena untuk melepaskan barang tersebut dari seorang hamba yang pakai pen tadi, waqad saqatal ibadu, maka ibadahnya itu telah gugur indal mauti, pada saat dia meninggal. Wa in fataha maudian min badanihi, kalau seandainya dibuka dari badannya, wa taraha fihi daman, kemudian dimasukkan ke dalam benda tersebut itu darah, wa tahammum wajaba fat'ahu wa ikhrajahu kal idham, maka harus dibuka dan kemudian dikeluarkan seperti daging tadi. Ini pendapatnya sangat keras ini. Faman syaraba khamran, siapa orang yang minum khamar. Nah, ini orang minum khamar, minum keras. Wal mansusu fis sholati, kemudian itu dinaskan di dalam sholat. Al khaufu, khawatir, annahu yalzamu ayyataqaya lima zakarnahu fil idhami. Wa min ashabina man qala la yalzamu li anna najasata hasarat fi ma'daniha. Jadi sebagian pendapat Imam Syafi'i ada yang mengatakan la yalzamuhu, tidak harus. Kenapa? Tidak harus karena najisnya itu sudah sampai kepada tempatnya, udah masuk. Ini minum khamar udah sampai ke perutnya, gimana cara mengeluarkannya lagi? Fasarakat ta'ami, seperti makanan alladzi akalahu, yang dia makan, wa hasala fil ma'iddati, sampai kepada perut. Jadi kalau ada orang yang minum minuman keras itu yang nggak bisa dikeluarkan lagi. Kalau dia meninggal gitu, gimana caranya mengeluarkan minuman keras yang ada di dalam perut itu? Akan susah sekali. Karena itu dalam pasal ini dikatakan apabila najis itu masuk ke badan kita, seumpama tadi tulangnya patah disambung dengan besi, dan besi itu mengandung najis, maka selama dia hidup itu tidak perlu, ada pendapat tidak perlu diangkat, najisnya itu sudah hilang bersama dengan kesulitan untuk mengangkatnya tadi. Ketika dia mati ada dua pendapat, satu tetap dilepas, satu dibiarkan di situ saja. Kenapa yang tetap dilepas? Tetap dilepas karena tidak boleh menghadap Allah dalam keadaan membawa najis. Yang kedua, kenapa tetap di situ saja? Karena itu adalah kesulitan di dalam melepaskan najis itu. Kalau seandainya najis itu dikeluarkan dari badannya, nanti malah akan berantakan kakinya. Seumpama orang minum khamar sudah masuk ke dalam perut, dia mati. Nah, kan belakangan ini sudah banyak nih dengar berita orang yang mati gara-gara minum minuman oplosan, minuman keras yang dioplos. Begitu minum oplosan minuman keras itu diminum, kemudian dia mati, otomatis di dalam perutnya itu masih ada najis. Dalam riwayat lain, orang yang ketika meninggal di dalam perutnya itu ada najis, maka orang itu langsung akan diadab oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang begitu meninggal di dalam perutnya itu ada madu, maka Allah akan tahan azabnya. Jadi madu ini termasuk makanan halal, sehingga
menahan azab Allah. Khamr itu adalah masuk makanan yang haram, maka khamr itu akan mengundang azab Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.